sekarang bergeser ke Pak Mirmo nih Pak, sebagai penyedia data center, cloud, dan banyak mendampingi perusahaan Indonesia bertransformasi. Mungkin saya bisa mempersilakan Pak Mirmo untuk presentasi untuk menggambarkan sebenarnya Pak perubahan yang terjadi gitu dari kacamata Telkom Sigma. Silakan Pak Mirmo. Baik, terima kasih Mas Wisnu, Pak Andi, Mbak Mevira. Selamat pagi juga seluruh peserta webinar yang saya hormati. Izinkan saya mencoba menggambarkan apa yang kami rasakan dan sekarang yang kami lakukan untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Boleh dibilang sebenarnya antara peluang dengan tantangan ini sesuatu yang jadi dua sisi mata uang yang harus dihadapi oleh para pelaku IT. Dan ini benar-benar membutuhkan kreativitas, juga persistensi seperti yang dibilang oleh Mbak Mevira tadi, dan kemudian inovasi pastinya. Karena bahwa sekarang orang banyak belanja online atau banyak melakukan aktivitas secara online. Bahwa sekarang IT lebih dibutuhkan dari dulu. Dulu nggak punya IT nggak apa-apa, yang penting bisnis jalan. Tapi sekarang bisnis jalan harus ada IT, karena sekarang sales channeling pakai IT, ataupun juga proses-proses internalisasi di perusahaan pakai IT, semua butuh IT. Jadi memang jadi satu peluang buat kami sebagai pelaku industri. Di sisi lain efisiensi itu juga menjadi cerita, karena sekarang dengan kondisi bahwa ada kontraksi ekonomi yang sebenarnya linear dengan tantangan pertumbuhan bisnis saat ini, memang ini jadi hal yang harus kita cermati sama-sama dan harus kita sikapi dengan hati-hati. Itu juga yang terjadi di Sigma. Kami memulai bisnis data center ini sudah dari tahun 2000, mungkin sekitar 15 tahun ke belakang ya. Tapi mulai lebih fokus di sekitar tahun 2008, 2009 ketika kami mulai membangun data center kami, dan sampai sekarang bergerak sudah hampir ada di banyak lokasi premium di Indonesia. Kami punya 3 data center utama enterprise yang ada di Jakarta dan Surabaya. Kemudian ada data center yang kita bilang sebagai bisnis data center. Jadi sekarang ini ada 14 area dan ada di sebagian besar ibu kota provinsi. Yang belum kita jangkau tinggal Irian Jaya dan Maluku ya. Sulawesi Selatan sudah, Sulawesi Utara, di daerah Manado juga akan segera. Jadi ini sebenarnya dari 3 dan 14 ini, karena saat ini sedang kita kembangkan, karena kita juga akan menambah data center kita yang enterprise, karena sekarang market bertumbuh, dan kemudian juga data center bisnis itu juga untuk mengantisipasi bahwa yang namanya sekarang bisnis itu terleverage ke daerah. Jadi sekarang ini kita nggak bisa lihat Jakarta, Surabaya, ataupun kota-kota utama Medan seperti misalkan sebagai tempat, atau bahkan malah hanya ekstrim hanya di Jakarta dan Surabaya mungkin sebagai area pertumbuhan utama dari bisnis data center. Tapi sekarang karena daerah juga menggeliat, maka kita melihat ada kebutuhan akan infrastruktur digital di daerah yang harus kita siapkan. Maka kita masuk ke bisnis data center di kelas-kelas yang lebih kecil, lebih affordable, lebih terjangkau, dan mungkin ya sesuai dengan skala bisnis. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita akan bisa kembangkan juga bisnis data center untuk menjadi sebuah enterprise data center dengan kelas yang lebih tinggi ketika pertumbuhan itu terjadi signifikan. Jadi kita follow the business. Ini yang kita
siapkan saat ini untuk mengantisipasi situasi ini. Jadi sebenarnya boleh dibilang lebih awal kita sudah siap, tapi saat ini kita memperkuat dan kita akan terus memperkuat. Karena sekarang kelihatan bahwa trennya memang seperti yang dikatakan Mbak Mevira tadi, bahwa kebutuhan infrastruktur itu meningkat. Karena memang orang sekarang sudah berubah mindset atau bisnis itu berubah mindset ke digital. Dan saat ini dari next slide, dari 16.000 kurang lebih 16.000 meter square yang kita punya, sekarang ini terutilisasi sekitar 11.000. Dan menariknya kita ada di semua segmen. Telkom Group sendiri mengokupansi kurang lebih ada 15% dari total kapasitas kami. Tapi menariknya bahwa saya bersyukur ada Pak Andi nih di sini, karena ternyata bahwa financial business itu mengokupai kurang lebih 60% lebih dari kapasitas data center Telkom Sigma saat ini. Jadi memang sebenarnya inline, karena bisnis kami juga selain data center juga ada kompetensi kami di industri finansial. Dan ternyata relevan bahwa ternyata sekarang ini industri finansial memang sebagai industri yang sangat regulated dan paham dan aware tentang yang namanya kebutuhan infrastruktur digital, memang ternyata sejalan. Dari 60% dari kapasitas kami itu diokupai ataupun diutilisasi oleh industri finansial. Dan menariknya tidak hanya industri dalam negeri, tapi sudah ada industri finansial luar negeri dan juga bank asing yang ada bersama kami. Jadi ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia itu nggak kalah. Mereka sudah percaya bahwa Telkom Sigma sebagai, tidak hanya sebagai perusahaan Telkom, ya anak perusahaan Telkom, tapi lebih pada sebagai industri, institusi bisnis lokal gitu kan. Asli Indonesia ini tidak ada blasterannya sama sekali gitu. Bisa menjaga kepercayaan dan bisa menjadi pilihan, karena mereka tentu saja kalau industri luar negeri, industri asing, industri apalagi finansial ya, financial institution dari luar itu sangat-sangat rigid dan sangat-sangat demanding. Tapi ternyata sejauh ini kami bisa memenuhi, dan ini menjadi satu modal kami untuk lebih confident melayani pasar di masa-masa yang akan datang, karena kita punya reference yang sudah sangat lengkap, mulai dari telekomunikasi, government, financial, dan mungkin nanti juga di saat-saat mendatang akan berubah lagi bisnis model bisnisnya ke tidak lagi melihat sebagai colo, tapi bahwa data center itu akan menjadi underlying dari cloud business. Yang memang sekarang juga sedang kami kembangkan untuk menjadi salah satu pemain juga. Mengimbangi lah, kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen bahwa kita tidak hanya akan menjadi tamu di rumah kita sendiri dengan adanya pemain-pemain cloud asing seperti Google, AWS maupun pemain-pemain yang lain, tapi kita juga akan mengimbangi mereka dengan meluncurkan produk layanan cloud kita yang di bawahnya adalah underlying-nya adalah digital infrastructure yang kita miliki lewat data center services. Next. Dan menuju ke sana, sebenarnya yang ini mungkin sudah pada bosan melihatnya, karena memang ini adalah boleh bilang ultimate recognition dari sebuah industri data center, bahwa kami ini tier 3 dan tier 4 certified. Kita nggak ngejar tier 4 semua, karena sebenarnya tier 3 dan tier 4 ini marketnya masing-masing gitu. Dan ternyata memang dari pengalaman kami sebagian besar sudah nyaman dengan tier 3 plus itu. Jadi tier 4 saat ini kita punya fasilitas dengan sertifikasi tier 4, tapi kita siapkan untuk customer bila memang membutuhkan. Tapi memang sekarang ini mayoritas nyaman dengan tier 3. Dan itu kami juga ISO certified, ISO audited, kemudian OJK,
Bank Indonesia, ya apa, sorry, ya apa enggak, tapi SNI. Jadi boleh dibilang kalau di kami, di Sigma ini, kadang-kadang bisa dibilang bahwa sebenarnya mengelola data center itu aktivitas utamanya apa? Paling besar adalah di audit. Karena sekarang ini hampir ada setiap tahun itu 360 macam audit yang harus kami jalani, baik dari uptime, dari ISO, dari institusi-institusi finansial, bahkan dari para tenan sendiri yang memang mereka punya standar audit yang cukup rigid juga, untuk memastikan bahwa data dan informasi yang mereka percayakan pada kami aman. Tapi it's okay. Jadi sesuatu yang memang harus kami jalani bersama-sama, bahwa memang ternyata nature-nya memang sekarang orang tidak hanya butuh, tapi sudah mulai aware bahwa governance ataupun compliance itu penting dalam sebuah digital infrastructure dan digital bisnis itu sendiri. Next. Kami juga sudah dilengkapi dengan, ataupun sudah memperlengkapi diri dan terus menambah jumlah expert-expert kami, mulai dari data center, network, kemudian IT service, kemudian yang paling penting adalah security. Dan sebelah kanan yang others ini sebenarnya security. Dan juga project management. Dan seperti yang dibilang oleh Mbak Mevri, memang sekarang security itu sudah jadi sesuatu yang tidak perlu ditanyakan atau tidak perlu ditawarkan. Itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyedia infrastruktur data center dan infrastruktur digital di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir mungkin yang terkait dengan bisnis portfolio yang kami sampaikan tadi, bahwa sebenarnya data center sekarang akan menjadi underlying, akan menjadi baseline bisnis dan juga baseline capability yang kita perlukan, karena di atasnya akan ada cloud dan cloud computing, cloud service dan cloud computing, ada public, ada private. Kita akan jadi supermarket untuk cloud ini, dan janji kita adalah kita akan setara dengan pemain-pemain cloud asing. Ya. Memang saat ini belum kami luncurkan, tunggu saja tanggal mainnya dalam waktu dekat ini, tapi kami akan meluncurkan sebuah layanan cloud yang buatan anak-anak bangsa sendiri, karena ini dikerjakan oleh Telkom Sigma, tapi kita harapkan bisa bersaing dengan pemain-pemain cloud asing yang ada di Indonesia saat ini. Demikian juga di daerah digital service dan IT service, kita sudah sangat kuat di industri finansial, dan kemudian kita akan juga memperkuat diri di industri-industri lainnya, seperti di industri tourism, transportasi, kemudian juga digital hub, ataupun juga daerah-daerah lain yang terkait dengan big data, dengan implementasi smart city, dan seterusnya. Artinya, IT service ini akan berkembang karena sebenarnya memang nggak akan pernah bisa dibatasi. Sky is the limit ketika kita bicara tentang digital business. Dan kita confident karena di bawah semua kapabilitas itu adalah kekuatan kami di data center and cloud services. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, Mas Wisnu. Mungkin saya yang terakhir ini melengkapi slide berikut, bahwa tahun lalu kami adalah di-recognize ataupun diberi penghargaan oleh Frost & Sullivan sebagai Data Center Provider of the Year 2019. Ini cukup berbangga hati, ini bukan sesuatu yang mudah, ini adalah pengakuan, dan kami berharap bahwa ini akan menambah kepercayaan diri kami untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh pelanggan-pelanggan dan juga calon pelanggan kami. Jangan pernah ragu, Telkom Sigma sebagai pelaku industri telkom digital dalam negeri sudah mampu untuk menjadi partner dalam menjalankan bisnis untuk seluruh pelaku-pelaku industri yang ada di Indonesia maupun juga di regional, kami harapkan. Terima kasih, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Pak Mirmo atas sharingnya. Turut bangga bahwa
solusi teknologi yang dibuat oleh anak bangsa itu udah siap bersaing dengan yang di luar. Kita tahu bahwa penyedia cloud global rame-rame masuk ke Indonesia karena mereka tahu pasarnya di Indonesia sangat besar, tapi kita harap kita tidak menjadi tamu di negeri sendiri. Dan harapan besar kepada Telkom Sigma nih sebagai pemimpin pasar lokal untuk bersaing dengan mereka, menunjukkan bahwa Indonesia juga sebenarnya bisa bersaing di era teknologi. Kita akan ngebahas lagi tuh Pak, bagaimana Telkom Sigma dapat membantu perusahaan Indonesia bertransformasi di era digital atau saat pandemi seperti ini.